Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus membersamai kamu, menemani kamu, dan berbagi keilmuan yang insya Allah akan membawa dampak yang sangat luar biasa. Meskipun hanya nonton di YouTube, sudah banyak yang mendapatkan keajaiban, dan semua itu terjadi karena Allah penuh kasih sayang kepada setiap manusia yang benar-benar menuntut ilmu. Karena hakikinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi semakin sering kamu belajar, justru perubahan akan datang kepada kamu yang insya Allah akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kali ini saya akan bahas fenomena keilmuan yang seketika akan mendobrak mental blokmu seketika setelah kamu nonton video ini. Tidak lebih dari 15 menit, 16 menit, atau mungkin gak sampai ya. Saya akan buat kamu tercengang dengan penjelasan ini. Seperti apa penjelasannya, simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya bahas materi kali ini, perlu saya informasikan buat kamu yang ingin mengikuti seminar, baik itu seminar kecil ataupun kelas, silakan segera daftarkan diri kamu. Nah, kebetulan dalam waktu dekat tanggal 4 November saya adakan seminar online dengan tema rahasia jalan kaya. Itu akan kita kupas semua keilmuannya, bagaimana mengaktifkan diri atau mengaktifkan jiwa atau ruh menjadi magnet. Magnet apa saja yang sifatnya keberuntungan, kita akan kupas dengan detail di sana semuanya ya. Kemudian untuk yang offline ada di Jakarta tanggal 10 Desember pun pendaftarannya sudah mulai dibuka. Ada spesial infak untuk 20 pendaftar pertama. Segera daftarkan diri kamu. Kemudian untuk kelasnya dalam waktu dekat adalah kelas lunas hutang, pertemuan 6 kali dan bonus bimbingan sampai bulan Desember. Ini bakal seru dan insya Allah saya yakin banget perubahan itu akan kamu dapat kalau benar-benar paham ilmunya. Baik, tadi saya bilang saya akan bahas tentang satu keilmuan yang akan membuat kamu tersadar sesadar-sadarnya. Saya yakin ini apapun mental blokmu akan terdobrak dengan seketika. Ya, dengan seketika sampai video ini selesai. Baik, ngomong-ngomong tentang mental block, tentang keberlimpahan yang paling sering dimiliki oleh orang lain yang tertanam sebagai prinsip di dalam bawah sadar atau hati, yaitu sebuah statement atau belief system mengatakan bahwa dunia hanya tipu daya belaka, yang mengatakan bahwa harta tidak dibawa mati. Emang iya, harta itu nggak dibawa mati, tapi realitanya karena harta jika benar-benar dimanfaatkan di jalan Allah, justru matimu akan jauh lebih baik. Kemudian ada juga prinsip yang mengatakan bahwa kekayaan itu hanya akan menyesatkan kita sebagai manusia. Apakah iya demikian? Simak penjelasan saya ya dengan seksama, dengan baik. Saya cuma mau nanya dulu nih. Ya, saya mau nanya dulu buat kamu yang mendengarkan penjelasan saya kali ini. Sebenarnya di dalam agama itu apakah benar kita itu dilarang untuk kaya? Oke, sebagian akan menjawab, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, terutama teman-teman yang beragama Islam, sebenarnya panutan kita, barometernya itu kepada siapa sih? Barometer Islam itu siapa yang jadi panutan? Yang paham pasti akan menjawab, jelas panutan kita adalah Rasulullah. Saya setuju jika panutan kita adalah Rasulullah. Pun saya selalu menjelaskan bahwa Islam itu sangat mengajarkan kita untuk kaya. Pertama, harga diri yang akan benar-benar kita dihargai oleh manusia yang lainnya. Bukan sebab harta ya. Karena memang dunia ini Allah ciptakan tidak lain tidak bukan adalah untuk fasilitas manusia, saya dan kamu. Nah, kalau saya mengatakan fasilitas,
berarti memang sudah disiapkan oleh Allah untuk melayani kita. Anggap saja kalimat kampungnya seperti itu. Tadi saya bertanya siapa panutan kita? Semua kita sepakat panutan kita adalah Rasulullah. Sadar nggak sih kalau Rasulullah itu kaya loh, kaya banget. Ada beberapa yang pernah saya baca, Rasulullah itu kalau berkorban pernah menyembelih 100 ekor unta, bayangin. 100 ekor unta setiap kali kurban, minim itu ya. Dan kalau per ekornya kita hitung 50 juta saja, tinggal kalikan saja 100 ekor berapa. Itu salah satu gambaran kekayaan Rasulullah. Ada lagi saat Rasulullah menikahi Siti Khadijah, dan mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah yaitu 20 unta bakrah. Coba kamu hitung sendiri. Anggap saja satu ekor unta itu 50 juta. Itu sudah 1 miliar. 20 unta. Ada lagi saat menikahi Siti Aisyah radhiyallahu an, dan mas kawin yang diberikan adalah 500 dirham atau setara dengan emas 200 gram. Tinggal Anda konversi saja dengan harga emas saat ini. Itu sudah miliaran. Oke? Itu sudah miliaran. Nah, artinya kalau panutan kita Rasulullah kaya, berarti kita boleh dong kaya seperti Rasulullah. Tapi biasanya kalimat saya ini akan dibantah seketika oleh segelintir orang. Ya jangan ikuti Rasulullah dong, Rasulullah itu kan Nabi. Lantas siapa yang mau harus kita ikuti kalau bukan kita mengikuti Rasulullah? Kan gitu. Karena barometer kita yang kita ikuti adalah Rasulullah. Jelas ya di sini contohnya bahwa Rasulullah itu kaya. Sudah mentah lagi prinsip-prinsip yang mengarah kepada kemiskinan. Nah sekarang kita akan bicara zuhud yang selama ini diasumsikan oleh orang keterbalikan dari realita pengertian atau definisi zuhud itu sendiri. Kalau secara gamblangnya ya, Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa zuhud itu bukan mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Jelas ya di sini ya. Zuhud itu di salah satu penjelasan bahwa zuhud itu dikatakan melepaskan diri dari penghambaan kepada harta dan kesenangan dunia. Awas, melepaskan diri dari penghambaan harta. Artinya di sini bahwa tadi saya mengatakan bahwa dunia ini adalah fasilitas. Nah, kalimat tadi yang dimaksud adalah melepaskan diri dari penghambaan harta. Artinya jangan menghambakan kepada harta, jangan bertuhankan kepada harta. Tetapi yang harus kita lakukan adalah sebaliknya, yaitu menganggap bahwa harta adalah fasilitas dari Allah. Jadi sah, boleh untuk kita miliki. Karena semakin kita berharta, kalau benar-benar dimanfaatkan di jalan Allah, itu justru akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Rasulullah pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita punya harta, kita gunakan di jalan Allah, otomatis kita akan bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi, harta di sini bukanlah sebuah larangan. Dan di situ ada penjelasan juga kesenangan dunia. Beda ya. Kesenangan dunia dengan dunianya beda. Contoh misalkan di dalam rumah ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Katakanlah tim saya. Tim saya itu ada saya, ada Pak Rosidi, ada Roni, ada Arif. Kalau saya jelek perilakunya, 3 dari mereka atau 3 orang lainnya ini berperilaku baik, pertanyaan saya, apakah mereka juga dianggap tidak baik? Enggak toh? Pasti yang dianggap tidak baik adalah saya saja. 3 yang tadi kalau perilakunya baik, ya baik saja gitu. Artinya jika satu yang tidak baik, jangan diborong semuanya. Jadi di dunia itu ada kesenangan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin orang-orang yang lupa bahwa rezeki itu datangnya diberikan oleh Allah. Mungkin juga ada orang yang malah menghambur-hamburkan pada jalan yang tidak bermanfaat. Nah, itu kesenangan dunia. Nah, jika kamu menggunakan hartamu pada jalan kebaikan, jalan Allah atau perintah Allah, contoh gak usah jauh-jauh kita bersedekah.
Pertanyaan saya, apakah itu sebuah kesalahan? Tentu kamu akan jawab tidak. Kita akan bahas tentang zuhud lagi ya. Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa badanmu itu wajib kamu penuhi haknya. Jadi mata kita ini punya hak. Jangan sampai suatu saat mata kita menuntut kepada kita tidak pernah kita istirahatkan. Kemudian tubuh kita yang semestinya kita perindah ya. Termasuk ini pembahas tentang mencintai diri sendiri, cinta fisik, cinta ruh. Nah ini juga menjadi perintah dari Rasulullah. Karena suatu saat tubuh kita juga akan menuntut nih. Jadi zuhud itu bukan menyiksa diri sendiri. Zuhud itu bukan tidak makan, tidak minum. Kalau tidak ada aturannya ya. Kemudian tidak beristirahat, pakaiannya compang-camping dan lain-lain. Tidak seperti itu. Zuhudnya Rasulullah itu sangat indah. Bukankah kita juga percaya bahwa yang paling zuhud di dunia ini hanyalah Rasulullah, yang paling zuhud, sehingga memang pantas untuk kita ikuti langkahnya ya, pola hidupnya. Bahkan pola hidupnya itu adalah pola hidup yang sangat sehat kalau kita ikuti Rasulullah. Jadi termasuk ketika berbicara tentang mental block, menghinakan harta, menghinakan dunia, ini jelas bertentangan dengan zuhudnya Rasulullah. Kemudian kebanyakan orang yang suka salah dalam mengartikan begini, seakan-akan dunia dan akhirat itu di kotak-kotak. Padahal menuju akhirat sudah pasti harus melewati dunia dulu. Kenapa dunia ini menjadi tempat yang hina seakan-akan? Bagi segelintir orang yang berpendapat bahwa dunia ini adalah tempat tipu daya, meskipun mungkin ada beberapa penjelasan seperti itu, tapi saya tidak yakin apakah maknanya sama dengan penjelasan tersebut. Saya tidak yakin. Jadi kalau ukurannya atau yang kita panuti adalah Rasulullah, mestinya kita kaya dong. Jadi mulai hari ini ya, tolong hancurkan mental blockmu. Karena belief system di dalam dirimu, cara kamu melihat tentang kezuhudan, tentang harta, tentang dunia, itu belumlah tepat. Jadi semoga penjelasan saya ini benar-benar bisa diterima ya. Dan jangan lupa Rasulullah itu hidupnya asik banget loh. Dia bersenda gurau dengan para sahabat, dia berbincang-bincang tentang keilmuan, dia bercanda dan bercinta dengan elok dengan istrinya. Kemudian dia hidup seperti layaknya kita. Kemudian Rasulullah juga bekerja, berdagang. Jadi tidak ada istilah diam di rumah terus lalu rezeki akan datang. Itu enggak seperti itu. Itu kenapa secara kesimpulan saya pernah mengatakan yang paling baik adalah bicara tentang rezeki, fokus dulu pada dirimu, benahi dulu mindsetmu, benahi dulu pola pikirmu. Nah pola pikir ini berhubungan dengan mental block yang ada di dalam batin kita. Itu yang perlu kita luruskan. Dan beberapa hari yang lalu, atau mungkin tepatnya bulan lalu ya kalau nggak salah, saya pernah menjelaskan, ini sebenarnya materi seminar, ada 5 fase, 5 langkah bagaimana caranya mengambil jalur langit agar kita benar-benar Allah berikan keberlimpahan, kekayaan itu juga. Salah satunya saya menyebut di antara 5 itu adalah jujur lahir batin. Nah jujur lahir batin ini menurut definisi spiritualnya atau definisi universalnya, yaitu menyelaraskan antara pikiran dan hati. Tidak lagi berkecamuk, tidak lagi berantem secara prinsip antara pikiran dan hati. Kebanyakan pikiran dan hati itu tidak selaras, di mana secara pikiran bisa secara ucapannya kita ingin, siapa yang nggak mau Gus mobil, siapa yang nggak mau Gus kaya, siapa yang nggak mau rumah yang mewah, siapa yang nggak mau uang. Iya, tetapi hatinya belum tentu benar-benar mau dan selaras dengan pikirannya, dengan ucapannya. Karena kebanyakan hati itu adalah cerminan dari prinsip kita di masa lalu. Nah ini yang tidak banyak orang memahami. Kalaupun banyak orang memahami, mungkin tidak segamblang seperti yang saya jelaskan. Jadi jujur ya, saya adalah salah satu contoh orang yang terdoktrin seperti yang saya jelaskan tadi di awal tadi, bahwa saya terbangun dengan prinsip-prinsip penolakan terhadap keberlimpahan. Dan pada akhirnya saya belajar banyak hal. Apa iya sebenarnya Islam ini melarang kita untuk kaya? Karena sepanjang yang saya tahu, sepanjang saya ngaji, sepanjang saya berkumpul dengan banyaknya ustadz, mereka rata-rata menjelaskan bahwa Rasulullah itu kaya. Lantas kalau saya berprinsip miskin, siapa yang saya ikuti? Kalau pada akhirnya barometer Islam itu adalah Rasulullah, panutan Islam itu adalah Rasulullah, panutan semua umat muslim
umat Islam itu adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah contoh yang paling konkret, yang paling nyata, dan yang paling benar. Yang paling benar. Jadi tadi saya sudah berikan gambaran zuhudnya Rasulullah itu seperti apa. Nah, gambarannya seperti itu. Hari ini saya punya pertanyaan buat kamu sebelum saya tutup. Kamu ikut siapa dalam agama? Kalau saya ikut Rasulullah, kamu ikut siapa? Kalau kamu ikut Rasulullah, maka hapus semua prinsipmu di masa lalu, hapus prinsipmu sekarang yang masih melekat dalam hatimu tentang penolakan keberlimpahan. Karena Rasulullah manusia yang paling zuhud di dunia ini, dan ternyata Rasulullah juga orang kaya. Dan Rasulullah sangat-sangat mencintai sahabatnya yang juga kaya. Tetapi kayanya adalah kaya yang bermanfaat untuk orang lain dan benar-benar memanfaatkan harta yang dimiliki untuk kebaikan dan untuk amal soleh, kemudian untuk kebaikan bersama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mental Block.